Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum konservasi tanah dan air. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Purnawati Septiantika, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Topik yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah. Latar belakang. Tanah merupakan faktor penting dalam tumbuhnya tanaman. Dalam suatu sistem pertanaman, pertumbuhan suatu jenis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu tersedianya unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. PUTS merupakan suatu alat untuk analisis kadar hara tanah secara langsung di lapangan dengan relatif cepat, mudah, murah, dan akurat. Prinsip kerja yang digunakan PUTK yaitu dapat mengukur hara N, P, dan K yang tersedia dalam tanah dan terdapat dalam bentuk yang telah tersedia untuk tanaman secara semi kuantitatif dalam metode kolorimetri atau pewarnaan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa Bogor dalam penerapan konservasi tanah dan air dengan pengambilan contoh tanah untuk PUTS. Yang kedua yaitu untuk mengetahui teknik pengambilan contoh tanah sebagai bahan uji PUTS dan PUTK. Yang ketiga, untuk memenuhi penugasan mata kuliah konservasi tanah dan air. Waktu dan tempat praktikum. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Oktober 2021. Tempat pelaksanaan praktikum di lahan sawah dan lahan kering yang berlokasi di Desa Sukuraja, Kecamatan Banjar, Kabupaten Indramayu. Kegiatan pelaksanaan. Alat dan bahan, spidol, label, ember, kantong plastik, cangkul, kamera atau HP, tanah sawah, dan tanah kering. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, tentukan tempat pengambilan contoh tanah. Yang kedua, bersihkan rumput-rumput atau bebatuan, sisa tanaman, bahan organik yang terdapat di permukaan tanah. Yang ketiga, ambil contoh tanah maupun contoh tanah sawah dan tanah kering dengan menggunakan cangkul. Lakukan sampai dengan 5 titik disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Campur dan aduk rata semua contoh tanah dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman. Ambil seberat 1 kg tanah yang sudah dikomposisikan ke dalam plastik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini yaitu ambil tanah sawah dengan menggunakan cangkul. Yang kedua, memasukkan tanah yang sudah diambil ke dalam ember. Masukkan ke dalam ember yang sudah disediakan. Yang ketiga, campurkan tanah sawah dari titik 1 hingga 5 ke dalam ember plastik dan dibersihkan dari sisa tanaman atau akar. Karena tanah merupakan media tumbuh bagi tanaman dan tempat hidup dari berbagai macam mikroorganisme. Tempat berjangkarnya akar tanaman, penyedia hara dan air bagi tanaman. Pengambilan tanah komposit ini, teknik pengambilan tanah pada beberapa titik pengambilan. Kemudian tanah-tanah tersebut disatukan dan dicampurkan. Ini untuk pengambilan contoh tanah. Di sini bisa dilihat dari gambar-gambarnya, yaitu yang terakhir kesimpulan. Pengambilan contoh tanah komposit adalah teknik pengambilan tanah pada beberapa titik pengambilan. Kemudian tanah-tanah tersebut disatukan dan dicampur atau diaduk sampai merata. Pengambilan contoh tanah dilakukan di sawah dan pada lahan kering sebanyak 5 titik. Proses pengambilan sampel tanah ini dilakukan dengan menggunakan cangkul yang digunakan untuk mengambil sampel tanah sawah dan kering. Topik yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Latar belakang di sini yaitu erosi adalah proses 2 tahap yang terdiri dari penguraian massa tanah menjadi partikel-partikel tunggal serta pengangkutan partikel-partikel tersebut oleh tenaga-tenaga erosi seperti aliran air dan angin. Menurut Morgan 1977 dalam Tahunan 2000, akibat dari erosi tersebut yaitu merosotnya produktivitas tanah pada lahan yang tererosi disertai merosotnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup sungai, waduk, dan aliran irigasi atau drainase di daerah hilir menjadi dangkal sehingga massa guna dan daya guna berkurang. Secara tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya banjir kronis pada setiap musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau serta dapat menghilangkan fungsi tanah.
Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa Polbangtan Bogor dalam penerapan konservasi tanah dan air dengan mengidentifikasi jenis-jenis tanaman. Yang kedua yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah konservasi tanah dan air. Untuk waktu dan tempat praktikum yaitu dilaksanakan di bulan November 2021. Tempat pelaksanaan yaitu di lahan kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Adapun kegiatan pelaksanaan yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada alat tulis dan kamera. Untuk prosedur kerja menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi. Menentukan waktu pengamatan, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi di dalam gambar atau foto. Yang keempat yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk jenis-jenis atau erosi yang terjadi di dalam gambar foto menurut referensi-referensi tentang bentuk jenis erosi. Nah, untuk hasil pembahasannya yaitu yang pertama ada erosi lembar. Merupakan pengangkutan suatu lapisan tanah yang tebalnya merata dari suatu permukaan tanah. Erosi lembar disebut juga erosi yang diartikan dengan tipisnya lapisan permukaan tanah di daerah berlereng yang terkikis oleh kombinasi air hujan dan air aliran. Yang kedua yaitu erosi parit yang terjadi apabila aliran-aliran kecil akibat erosi alur berkumpul menjadi aliran yang lebih besar. Peranan air dalam erosi ini jelas begitu dominan, terlebih-lebih di Indonesia merupakan daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Erosi parit tidak selalu terbentuk dari erosi alur, besar akibat pengembangan pencara liar, pembakaran, dan semacamnya mengakibatkan daya tampung air pada daerah tersebut kurang baik. Adapun upaya dalam konservasi tanah ini yaitu untuk mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar tanah dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, demikian maka konservasi tanah tidaklah berarti penundaan penggunaan tanah atau pelarangan penggunaan tanah. Untuk adapun kesimpulan dari hasil jenis-jenis erosi ini yaitu yang pertama, tanah yang mengalami erosi lembar yaitu air yang mengalir di permukaan berwarna keruh atau berkecoklatan karena banyak mengandung partikel tanah. Warna tanah terlihat pucat karena kadar dari bahan organiknya rendah. Yang kedua yaitu erosi parit. Erosi parit itu tidak selalu terbentuk dari erosi alur. Misalnya akibat pengembangan pencara liar, pembakaran, dan semacamnya mengakibatkan daya tampung air pada daerah tersebut terlampaui sehingga air mengalir dalam jumlah besar dari daerah tampungan tersebut menuju ke bawah lereng yang permukaannya tidak tahan terhadap erosi. Yang selanjutnya yaitu topik 3. Tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Latar belakang, konservasi ditunjukkan untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya kerusakan lahan yang mengarah pada terancamnya kerugian bagi petani dan sedimentasi pada sungai. Salah satunya yaitu teknik konservasi tanah secara vegetatif, merupakan setiap pemanfaatan tanah atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dan erosi, menghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah baik sifat fisik, kimia maupun biologi. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa Polbangtan Bogor dalam menerapkan konservasi tanah dan air dan melaksanakannya tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Yang kedua yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah konservasi tanah dan air. Waktu dan tempat praktikum, kegiatan praktikum ini dilaksanakan di bulan Desember tahun 2021. Tempat pelaksanaan praktikum di lahan kampus Politeknik Pembangunan Pertanian. Selanjutnya yaitu kegiatan pelaksanaan. Yang pertama, alat dan bahan, yaitu alat tulis, kamera, atau HP. Prosedur kerja, pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi lapangan. Yang kedua, menentukan lokasi pengamatan. Yang ketiga, menentukan waktu pengamatan. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan.
Yang kelima, mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, tindakan konservasi secara vegetatif pada pergiliran tanaman, yaitu sistem bercocok tanam, di mana sebidang lahan ditanami dengan beberapa jenis tanaman yang bergantian. Tujuan utamanya yaitu sistem ini adalah untuk memutuskan siklus hama dan penyakit tanaman dan untuk meragamkan hasil tanaman. Pergantian tanaman pada lahan jagung dan kacang tanah yang dilakukan secara intensif, di mana setelah panen tanaman pertama kemudian langsung ditanami tanaman kedua. Yang selanjutnya, tindakan konservasi secara vegetatif pada penutup tanaman, yaitu tanaman yang biasa ditanam pada lahan kering dan dapat menutup seluruh permukaan tanah. Tanaman yang dipilih pada penutup tanah ini yaitu umumnya tanaman sebutin atau fauna dari jenis lindung yang mampu tumbuh dengan sifat cepat, tahan kekeringan, dapat memperbaiki sifat tanah baik secara fisik, kimia, dan biologi, kemudian menghasilkan umbi dan buah. Yang ketiga yaitu tindakan konservasi secara vegetatif pada cropping, yaitu di mana sistem pertanaman dalam suatu bidang lahan ditanami tanaman dengan jarak tanam tertentu dan berselang-seling dengan jenis tanaman lainnya searah kontur. Tanaman strip cropping yang ada di lahan kampus Polbangkan yaitu tanaman lereng. Semakin curam lereng, maka strip yang dibuat akan semakin sempit, sehingga jenis tanaman yang berselang-seling tampak lebih rapat. Tanaman untuk meragamkan hasil tanaman. Kemudian pergiliran tanaman ada yang dilakukan secara intensif, di mana setelah panen tanaman pertama kemudian langsung ditanami tanaman kedua, dan ada pula yang dibatasi periodenya. Yang kedua yaitu tanaman penutup tanah, adalah tanaman yang biasa ditanam pada lahan kering dan dapat menutup seluruh permukaan tanah. Yang ketiga, strip cropping adalah sistem pertanaman di mana dalam satu bidang lahan ditanami tanaman dengan jarak tanam tertentu dan berselang-seling dengan jenis tanaman lainnya arah kontur. Topik yang keempat yaitu lubang resapan biopori. Latar belakang di sini, untuk menghindari hal tersebut, di atas dilakukan upaya pelestarian lahan kritis dan pengembangan fungsi biopori tersebut ditingkatkan dan disempurnakan. Biopori pada lahan kritis dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan pelestarian daya dukung lingkungan. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah dan air perlu direncanakan dan dikelola secara tepat melalui suatu sistem pengelolaan lubang resapan biopori. Salah satunya upaya pokok dalam pengelolaan lubang resapan biopori adalah berupa pengaturan keseimbangan pada lingkungan yang kurang daerah tersebut. Adapun tujuan di sini yaitu untuk mengetahui manfaat yang didapatkan dari biopori untuk penyelamatan lingkungan, mengetahui lokasi yang lebih efisien untuk pemasangan biopori, mengetahui cara pembuatan biopori yang efisien dan efektif. Waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021. Tempat pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori di kawasan Asrama Putra, yaitu di Divisi 2. Adapun kegiatan pelaksanaan, yang pertama alat dan bahan, bor tanah 1 buah, pisau, botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi minimal 5 buah kelompok. Yang keempat sampah organik, yang kelima air, alat dokumentasi atau HP, alat ukur, dan alat tulis. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama menentukan lokasi akan dijadikan tempat pembuatan biopori. Yang kedua siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori agar tanah menjadi lunak. Yang ketiga yaitu amati dan mendokumentasikan kondisi permukaan tanah. Yang keempat, buat lubang tanah menggunakan bor tanah dengan kedalaman kurang lebih 50 sampai 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 atau disesuaikan dengan tinggi botolnya.
Yang kelima yaitu melapisi lubang menggunakan botol bekas. Yang keenam, mengisi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit, buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Menutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Yang kedelapan, periksa kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah 14 hari. Nah, untuk hasil pembahasan di sini yaitu yang pertama, kondisi awal lingkungan permukaan tanah. Selalu digenangi sebelum lubang resapan biopori dibuat air, maka dari itu mengambil tempat tersebut untuk dilakukan praktikum lubang resapan biopori, karena fungsi dari biopori tersebut yaitu membantu kawasan yang sulit menyerap air dan memanfaatkannya kembali untuk diresap kembali ke tanah. Yang kedua yaitu kondisi permukaan tanah setelah 14 hari, yaitu tanah gembur, tanah genangan air sudah berkurang, dan sampah-sampah organik yang sebagai media dan merupakan bukti dari pembuatan praktikum lubang resapan biopori perlahan melapuk menjadi cukup. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembuatan lubang resapan biopori yaitu sulit dalam membuat lubang tanahnya tersebut dikarenakan tanah tersebut keras dan padat, juga terbatasnya alat untuk melubangi tanah tersebut. Keunggulan dan manfaat dari kegiatan praktikum lubang resapan biopori yaitu yang pertama, meningkatkan daya serapan air, yang kedua, mengubah sampah organik menjadi kompos, yang ketiga, memanfaatkan peran aktivitas fauna, tanah, dan akar tanah. Dari hasil kesimpulan lubang biopori ini yaitu merupakan salah satu upaya strategis untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir adalah karena kurangnya lahan untuk peresapan air. Bila air hujan turun secara berlebihan, maka air tersebut tidak bisa menyerap ke dalam tanah seluruhnya. Untuk menghindari hal itu, maka perlu kebijakan terbaru untuk menerapkan pengembangan biopori di lingkungan. Dalam aspek penerapan biopori, tidaklah terlalu menghabiskan biaya yang terlalu banyak dan cara pembuatannya pun cukup sederhana. Cukup membuat beberapa lubang di sekitar lingkungan, kemudian lubang tersebut dapat diisi dengan sampah organik. Mungkin cukup sekian, kurang dalam mohon maaf. Wabillahi